Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Perkumpulan Inisiatif. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan bongkar-membongkar kebijakan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terkait dengan kebijakan anggaran yang sudah ditetapkan oleh beliau di bulan Agustus atau September 2025. Sebelum melanjutkan, kita mengucapkan turut berduka cita atas jatuhnya korban pada peristiwa serangkaian demonstrasi yang terjadi di minggu yang lalu. Dan kita juga harus mengutuk siapapun yang mencoba mengail di air keruh peristiwa tersebut untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dan kita protes terhadap yang dilakukan oleh masyarakat bakar-membakar terhadap properti atau fasilitas umum karena akan merugikan kita semua. Sebetulnya kalau kita mau sedikit meriset atau mengulang, meng-highlight bahwa kerusuhan yang terjadi ini atau protes yang terjadi ini itu pemantiknya dimulai dari kebijakan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah di beberapa daerah, diantaranya Pati, ada Bone, juga ada Cirebon, yang menaikkan pajak bumi dan bangunan yang dianggap oleh masyarakat pada saat itu sangat-sangat keterlaluan, itu beberapa kali lipat, sehingga menimbulkan kemarahan. Dan kemarahan tersebut sebetulnya adalah akumulasi daripada kekecewaan yang dialami oleh masyarakat atas kesulitan ekonomi yang dihadapi bersama. Sementara di sisi lain ada satu perilaku dari para politisinya atau wakil rakyatnya yang menunjukkan kepada publik tidak berempati. Ya, ada joget-joget di gedung parlemen sana, ya kan, di tengah suasana ekonomi yang kurang baik yang dirasakan oleh masyarakat, dan akhirnya mereka mendapatkan kritikan yang tajam dari masyarakat, apalagi setelah DPR RI mengumumkan ada peningkatan atau pendapatan tambahan bagi mereka yang dialokasikan untuk tunjangan perumahan yang waktu itu kisarannya sekitar 50 juta per orang per bulan. Itu sangat menyakitkan. Ngontrak atau kita koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Nah, meledak menjadi sebuah protes dan hampir merata di seluruh Indonesia. Dan di Jawa Barat juga tidak ketinggalan. Di Bandung, ya, sebagai ibu kota provinsi juga terjadi aksi-aksi protes seperti itu, bahkan cenderung terjadi kerusuhan sosial. Baru saja itu sedikit mereda, Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi memanfaatkan momentum itu untuk melemparkan sesuatu kepada publik, dan sepertinya bahwa kenaikan tunjangan perumahan itu merembet ke daerah, diantaranya tunjangan perumahan bagi DPRD provinsi. Dan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, dia melemparkan tanggung jawab itu bahwa keputusan terjadinya peningkatan tunjangan perumahan buat wakil DPRD itu adalah kebijakan gubernur sebelumnya, yaitu pada saat Ridwan Kamil. Pada saat itu muncul di Jawa Barat saling lempar tanggung jawab dari Deddy Mulyadi kepada gubernur sebelumnya. Mestinya Deddy Mulyadi sebagai gubernur tidak harus melakukan seperti itu. Dan ini dipicu juga sebetulnya peningkatan pajak-pajak di daerah itu karena ada kebijakan pemerintah pusat di mana Presiden Prabowo pada saat itu meluncurkan sebuah kebijakan yaitu efisiensi di tahun 2025 sekitar bulan Februari. Dan juga terjadi rencana pemotongan transfer dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah ya di tahun 2026 yang sedang sekarang dibahas di APBN itu. Kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini berdampak terhadap daerah di kabupaten kota, di mana belanja di daerah itu harus melakukan pengurangan, harus melakukan efisiensi, dan Presiden Prabowo sudah memberikan arahan bahwa harus terjadi pengurangan di kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kinerja pemerintahan. Seperti apa? Perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seremonial, honorarium tim, dan mereka difokuskan agar seluruh belanja itu fokus kepada target kinerja dan program yang lebih produktif. Bagi daerah, implikasinya peraturan instruksi Presiden tentang efisiensi ini memaksa daerah untuk kreatif mencari tambahan pendapatan daerahnya, karena harus mengisi pundi-pundi kas daerah supaya tetap bisa menjaga terhadap ritme pembangunan di daerah. Dan salah satu penerimaan daerah selain dari transfer dari pemerintah pusat
daerah juga menggali dari kekuatan di daerahnya yang disebut dengan dari sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Dan bagi kabupaten kota yang paling mudah salah satunya untuk meningkatkan PAD itu adalah dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Karena memang PBBP 2 ini kewenangannya ada di bupati dan wali kota. Terbesar atau 3 besar atau 4 besar komponen PAD itu yang paling besar adalah dari PBB tersebut. Pertanyaan kita berikutnya, dari PAD yang meningkat, yang langsung dibebankan kepada masyarakat itu digunakan apa saja sih di daerah? Kita sudah terbiasa mendengar bahkan membaca dalam billboard, dalam selebaran dan macam-macam bahwa pajak pembangunan atau PBB itu adalah untuk pembangunan di daerah. Tetapi sebetulnya PBB tersebut selain untuk pembangunan ada juga untuk peningkatan fasilitas para pejabat daerahnya atau yang disebut dengan tunjangan para pejabat daerahnya, yaitu di kepala daerah dan juga di DPRD-nya. Nah, mari kita lihat, mari kita bedah secara singkat bahwa APBD itu sumbernya itu yang pertama dari pemerintah pusat yang disebut transfer ke daerah, yang kedua dari pendapatan asli daerah, dan yang ketiga dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kalau transfer dari pemerintah pusat itu digunakan sebagian besar untuk belanja gaji dan tunjangan para pegawai sebagai pegawai negeri sipil dan juga P3K. Sementara sisanya baru untuk pembangunan. Selain itu juga ada yang disebut dana alokasi khusus yang digunakan juga untuk daerah, itu untuk pembangunan di daerah. Ada pos pendapatan asli daerah, dan sebetulnya disitulah mencerminkan kekuatan kapasitas fiskal daerah dilihat dari PAD tersebut. Dan PAD ini digunakan untuk membiayai, selain untuk pembangunan, itu lebih dulu digunakan untuk meningkatkan membayar tunjangan atau tambahan penghasilan para pejabat di daerah yang biasa disebut TPP, baik yang ASN maupun P3K, termasuk juga membiayai para politisi dan pimpinan daerahnya, itu bupati, wali kota, termasuk anggota DPRD-nya. Oleh karena itu, kalau sekarang terjadi peningkatan PBB, salah satunya PAD, salah satu sumbernya dari PBB, maka yang terkena dampak langsung adalah warganya, tetapi hasilnya dinikmati secara langsung untuk peningkatan tunjangan tambahan penghasilan para pejabatnya. Disitulah sebetulnya ada sesuatu yang menurut suasana kejiwaan di masyarakat ada sesuatu yang tidak klop, yang sangat dalam tanda kutip memprihatinkan. Mari kita lihat, selain untuk pembangunan, yang PAD itu adalah untuk gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakilnya, atau gaji dan tunjangan DPRD dan kepala daerah itu seluruhnya dari PAD karena mereka bukan ASN. Dan juga tambahan penghasilan ASN dan dibolehkan oleh regulasi daerah melakukan itu sumbernya juga dari PAD tersebut. Di Jawa Barat, kalau kita lihat, PAD sebagian besar memang digunakan untuk TPP tersebut, bukan untuk pembangunan. Memang ada beberapa daerah di Jawa Barat yang PAD-nya cukup besar, cukup tinggi, ya sebagian besar untuk pembangunan. Di antaranya misalnya untuk Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, ya, Depok, ya tidak lebih daripada 5 atau 6 daerah. Sementara yang lainnya, daerah-daerah lainnya, itu sebagian besar digunakan untuk membayar TPP tersebut. Kita juga bisa melihat bagaimana TPP di setiap kabupaten kota, dan kami sudah coba analisis dan berapa rata-rata per orang ASN dengan asumsi dirata-ratakan. Jadi gembar-gembor untuk meningkatkan PAD yang sering dilontarkan oleh pejabat pusat maupun daerah, sebetulnya itu ada motivasi yang terselubung. Selain untuk membiayai pembangunan, peningkatan PAD tersebut adalah juga untuk menambah penghasilan bagi ASN, bagi perangkat daerah di luar gaji dan tunjangan yang dibayar oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Nah, kita coba lihat khususnya bagi kepala daerah beserta wakilnya. Kita bisa lihat kepala daerah dan juga DPRD bahwa penghasilan mereka itu 100% berasal dari PAD. Jadi semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi penghasilan mereka. Juga kita bisa melihat bagaimana kepala daerah dan wakilnya di Jawa Barat, penghasilan mereka yang bersumber dari PAD itu, setiap daerah seperti apa. Kita bisa lihat dengan asumsi
dirata-ratakan. Kita bisa melihat seperti ini per tahun dan per bulannya berapa. Khususnya terkait dengan pimpinan DPRD, yaitu ketua dan jajaran wakil ketua, juga kepala daerah dan wakilnya mendapatkan selain yang tadi tambahan penghasilan, juga yang disebut dengan ada belanja dana operasionalnya. Dan kita bisa lihat bahwa yang paling besar tentu saja di Jawa Barat, di gubernur, antara kepala daerah dan DPRD. Juga di setiap daerah juga cukup beragam, tergantung dari besaran PAD-nya. Kita bisa melihat seperti ini. Sehingga kalau kita lihat total penghasilan kepala daerah dan wakilnya yang berasal dari PAD, yaitu gaji dan tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya itu, kita bisa melihat tuh penghasilan per tahun per orangnya itu bisa seperti yang di bawah ini. Nah, dengan penjelasan di atas kita sudah tahu kan, dan bisa memperkirakan berapa penghasilan ASN dan pejabat kita di Jawa Barat ini. Dan kita terjawab mengapa daerah di kabupaten kota ini berlomba-lomba menaikkan PBB, karena memang akan berdampak langsung dengan tunjangan yang mereka terima. Pertanyaannya, apakah kita harus demo berduyun-duyun untuk memprotes hal ini? Menurut saya sih tidak usahlah. Demo dalam kondisi saat ini hanya akan memancing para penumpang gelap yang bisa mengundang orang untuk melakukan sesuatu yang merusak, bisa mengundang mereka yang melakukan kerusakan-kerusakan, dan kami tidak mengharapkan itu. Janganlah kita juga suka mencari masalah. Hidup ini sudah cukup sulit dan berat bagi masyarakat. Kalau mau protes, cukup kampanye saja pakai selebaran atau stiker, atau kalau berani boikot saja bayar PBB-nya. Selama pemerintah daerah tidak transparan mengelola keuangan dari pajak daerah tersebut. Kembali kepada sikap Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, memanfaatkan betul momentum heboh protes warga terhadap DPRD ini. Dan Deddy Mulyadi, seperti yang dilansir di beberapa media, menyalahkan mantan gubernur sebelumnya, yaitu Ridwan Kamil, tentang tunjangan DPRD ini. Dan dia kemudian setuju untuk mengurangi atau menghilangkan tunjangan perumahan anggota DPRD. Nah, menurut saya Deddy Mulyadi sebagai gubernur kurang fair, kurang adil kalau menyalahkan seperti itu. Karena apa? Karena tunjangan perumahan anggota DPRD yang di Jawa Barat seperti yang dilansir itu adalah 71-72 ini, nilainya kecil dibandingkan dengan total yang diterima oleh gubernur dan wakilnya. Apalagi kalau sudah digabungkan dengan dana operasional, sangat-sangat jauh. Deddy Mulyadi dan wakilnya itu setahun ini itu dana operasionalnya sekitar 28,8 miliar ya setahun. Jadi bisa hitung tuh berapa per bulannya. Yang kedua juga bahwa gubernur tidak pernah menjelaskan kepada warga bahwa PAD-nya itu digunakan untuk tambahan penghasilan ASN. Gaji dan tambahan penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga menjadi tambahan penghasilan untuk anggota dan pimpinan DPRD. Yang ketiga, penikmat terbesar gaji dan tambahan penghasilan itu adalah jajaran pimpinan DPRD dan kepala daerah beserta wakilnya. Jadi makin tinggi PAD, makin kayalah mereka. Dan hal ini bahkan Deddy Mulyadi juga tidak jujur untuk membuka bahwa dia juga adalah salah satu penikmat terbesar PAD-nya. Karena dalam perubahan APBD Provinsi tahun 2025, ternyata fasilitas yang diterima oleh gubernur itu tidak terjadi penurunan. Deddy Mulyadi sering menggembar-gemborkan untuk efisiensi, tetapi ternyata alokasi untuk tambahan fasilitas yang dia terima itu ternyata tidak ada penurunan. Dan yang terakhir, Deddy Mulyadi sebagai gubernur memanfaatkan kesempatan ini, itu yang saya secara pribadi kurang respect karena selalu menyalahkan gubernur pendahulunya. Sepertinya bisa dipahami ini sebagai upaya untuk merusak reputasi gubernur sebelumnya yang sudah rusak reputasinya selama ini. Kita kan sudah tahu persis. Tapi di sini kita harus pertanyakan, ketika Deddy Mulyadi menemukan kebijakan yang dianggap tidak empati kepada penderitaan rakyat, kenapa tidak segera diperbaiki? Kenapa dia tidak melakukan perubahan, pemangkasan, efisiensi untuk fasilitas yang dia terima? Karena gubernur sebagai contoh ya akan diikuti oleh beberapa kepala daerah di bawahnya, yaitu bupati dan wali kota di Jawa Barat. Jadi saya menghimbau, menyerukan kepada semua untuk lebih mengkritisi, melihat bagaimana kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait dengan efisiensi ini diawali dari seberapa berani dia memberikan contoh untuk memotong
fasilitas-fasilitas tunjangan-tunjangan yang dia terima untuk menunjukkan keprihatinannya kepada kondisi warga masyarakat Jawa Barat yang hari ini belum cukup baik. Saya kira itu. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.